Parts 2020 adalah sebuah film yang menceritakan kisah anggota band rock Ciwi-Ciwi yang sukses dalam karir dan memiliki banyak penggemar. Namun suatu hari, akibat para penggemar yang terlalu antusias, membuat kehidupan semua personil anggota band berubah menjadi mengerikan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagi yang penasaran, yuk ambil posisi rebasan. Film diawali berlatar di sebuah tempat rongsokan, di mana terlihat wanita berkaki satu tengah membawa beberapa potongan tangan untuk dibuang. Di tempat lain, terdapat sebuah grup band rock Ciwi-Ciwi tengah manggung di kafe Mang Ujang. Vokalis itu bernama Amy, dan sang gitaris bernama Emma. Tidak lupa dua anggota lagi, ada Casey dan Jill. Terlihat situasi baik-baik saja dan semua pengunjung antusias untuk berjoget. Namun ketika salah satu pengunjung rese mulai naik ke panggung dan berjoget, suasana berubah menjadi kekacauan. Amy tidak terima semongkonya disentuh dan memukul pria itu. Tidak terima dipukul, dua teman pria itu ikut membantu dan akhirnya pertunjukan itu berubah menjadi baku hantam. Tentu sebuah aksi yang merugikan, Mang Ujang marah. Akhirnya ia mengeluarkan satu tembakan untuk menghentikan mereka. Di luar kafe, di saat situasi sudah terkendali, tiba-tiba pria itu dan dua temannya menghampiri mereka untuk balas dendam. Namun begitu pria bolin botak licin muncul, mereka mengurungkan niatnya, lalu pergi. Pria itu pun bernama Sam. Sam ternyata salah satu penggemar dan sangat menyukai pertunjukan mereka. Sam mengatakan beberapa kalimat pujian. Selain itu tidak ada yang diucapkan dan akhirnya dia pergi begitu saja. Memang begitu aneh. Tapi yang terpenting mereka anggota grup band harus segera pergi ke kota lain untuk pertunjukan selanjutnya. Diceritakan bahwa Casey dan Jill adalah pasangan lesboy, sedangkan Amy dan Emma ternyata mereka merupakan adik dan kakak. Meskipun saudara dan saat di panggung terlihat akur, di luar itu konyolnya mereka selalu berdebat layaknya kucing dan cupang. Ketika Emma dan Amy mulai berdebat hal yang gak penting, tiba-tiba mobil mereka disalip oleh Sam. Entah apa maunya, memang orang itu dari awal begitu aneh. Tapi di saat mereka fokus kepada Sam, tiba-tiba tidak terima, Amy langsung tancap gas mencoba mengejar Sam. Tapi sialnya mereka masuk perangkap dan berhasil dijebak. Casey menemukan jebakan paku yang sengaja diletakkan seseorang. Sekarang mereka benar-benar apes. Jauhnya jalan untuk memperbaiki mobil membuat mereka tidak tahu apa yang mau dilakukan. Tapi beruntung tiba-tiba muncul seorang pria yang mengaku polisi, serta satu orang lagi membawa alat derek datang untuk membantu. Menurut pengakuannya, ia mendapatkan laporan dan ditugaskan untuk menolong mereka. Mendengar hal itu, Amy dan teman-teman yang lain tidak curiga sama sekali. Akhirnya polisi itu membawa mereka ke tempat di mana terlihat banyak sekali bangkai-bangkai mobil dan barang rongsokan di mana-mana. Setibanya di sana, polisi itu membawa mereka ke sebuah pos dan diminta untuk menunggu. Sampai di sini mereka masih tetap tidak curiga. Dan ketika pintu itu hampir benar-benar tertutup, Emma membuka pintu lalu keluar untuk menerima panggilan dari pacarnya yang bernama Tim. Sambil video callan, Emma terus berjalan sampai di mana dia melihat mobil aneh dengan seorang wanita di dalamnya meminta pertolongan. Dan di waktu yang sama, teman-teman yang lain melihat asap terus keluar dari saluran pipa. Ditambah lagi, pintu itu ternyata tidak bisa dibuka dari dalam. Akhirnya mereka terjebak dan mulai panik ketika asap itu hampir memenuhi seluruh ruangan. Tanpa diduga-duga itu adalah perbuatan Sam. Di saat Emma sadar dan mencoba kabur, Sam pun segera menangkapnya. Akhirnya sesuatu rencana berhasil membuat mereka tidak sadar. Lalu, beberapa adegan memperlihatkan seorang dokter tengah memotong sebelah pergelangan tangan mereka.
Begitu Amy tersadar, betapa kagetnya dia melihat sebelah tangannya sudah dipotong dan hanya disisakan tulang saja. Di situ pria berbadan besar bernama Driller menyeret Amy dan mengurungnya di suatu tempat. Ternyata Amy dikurung bersama Emma, Cassie, dan Jill yang bernasib sama. Masing-masing sisa tulang mereka dijadikan berbagai macam senjata. What have they done to us? Kemudian, begitu lampu menyala, mereka tengah disaksikan oleh semua penonton, serta seorang kaisar. Senjata itu memaksa mereka bertarung untuk bertahan hidup. Kaisar pun mengatakan bahwa semua yang terjadi di sini dan pertarungan mereka dipersembahkan untuk menyenangkan para dewa. Akhirnya, mau tidak mau, mereka harus bertarung dan membunuh semua lawan yang sudah ditugaskan. Meskipun perdana, hebatnya Amy, Emma, dan Cassie mampu bertarung dan mengalahkan semua lawan. Tapi tidak dengan Jill. Dari pertarungan itu, Jill menerima beberapa tusukan hingga membuatnya tewas. Kesedihan itu pun membuat mereka semua emosi. Tapi Emma tersadar di kamar yang nyaman bersama pelayan yang merupakan wanita di awal film. Dan di situ Sam datang hanya sekedar mengunjungi. Sementara itu, Amy bersama Cassie berada di tempat yang berbeda. Tidak seperti kamar Emma yang nyaman, malahan mereka ditempatkan di ruangan seperti penjara. Ternyata Sam adalah anak si pemimpin kaisar. Sam pun menjelaskan kepada Emma alasan mengapa dia mendapatkan perhatian khusus. Karena dia memang menyukai Emma dan bertekad untuk menjadikan bojo. Kemudian Driller membawa lagi Amy, Emma, dan Cassie ke suatu tempat. Di sana mereka dipaksa untuk berlatih. Namun sampai detik ini, mereka yang dipaksa bertarung belum tahu apa tujuan utama sebenarnya menjadikan mereka seperti ini. Tapi ketika Cassie menolak untuk berlatih, setelah latihan, Emma sempat mengobrol dengan si pelayan. Dia bernama Lia. Ternyata dulu Lia bernasib sama seperti Emma. Waktu itu Lia masuk dalam perangkap dan dipaksa bertarung. Dan dari situlah Lia kehilangan kakinya dan dijadikan seorang pelayan. Seiring berjalannya waktu, Amy, Emma, dan Cassie mulai beradaptasi. Tekad untuk melarikan diri pun berkurang. Sekarang mereka lebih fokus mengikuti instruksi dan latihan keras. Di luar latihan, Emma dan Sam semakin akrab. Tidak mau calon istrinya kenapa-kenapa, ia memberikan senjata spesial untuk Emma, yaitu sebuah kampak lengkap dengan tembakan paku. Hari di mana mereka bertarung di arena kembali akhirnya tiba. Sekarang mereka lebih siap daripada pertandingan pertama. Di saat Kaisar memberi aba-aba, para petarung lawan mulai masuk. Ternyata lawan mereka pria rese dan kedua temannya. Awalnya mereka kewalahan, tapi berkat latihan yang keras mereka mampu mengalahkan dan membunuh mereka bertiga. Di sisi lain, menyadari bahwa grup band Ciwi-Ciwi menghilang tanpa kabar, membuat tim sebagai pacar Emma merasa khawatir. Berkat mengingat tempat di mana ketika video callan sama Emma, akhirnya tim mengetahui informasi dari Mang Ujang di mana lokasi barang rongsokan itu berada. Setibanya di sana, tim bertemu dengan Sam. Sam pun berpura-pura baik mengaku tahu mereka berada dan mengajak tim masuk. Sementara itu, Driller tengah melatih Amy. Namun berkat tipu daya Amy, Driller berhasil dirayu, tapi Amy gagal membunuhnya. Setelahnya, Sam menghampiri Amy. Melihat potensi yang dimiliki, Sam memberi senjata baru yang lebih kuat. Tapi syaratnya, Amy harus melawan Sam. Terlihat Amy sangat mudah mengalahkan dan membunuh Sam. Tapi tiba-tiba Emma datang sambil menangis. Ternyata itu adalah Tim. Atas kematian pacarnya, Emma semakin benci kepada Amy.
Suatu hari, akhirnya Kaisar mengajak para petarung makan malam. Saat itu, Kaisar sangat senang melihat kemajuan serta mereka berhasil melalui ujian kedua. Usut punya usut, ternyata Kaisar berniat menjadikan mereka petarung sejati. Namun di satu sisi, Casey yang memang sudah muak dan tidak tahan, dia nekat melukai wajah Kaisar dengan garpu. Tentu hal itu membuat dia mendapatkan hukuman berat. Amy sadar dan mengerti kehilangan Jill pacar tersayang Casey membuat Casey semakin kalut. Akhirnya secara diam-diam dia mencoba kabur dan berusaha menyelamatkan Casey. Dengan dibantu oleh Lia, Amy berhasil menemukan keberadaan Casey. Terlihat Casey dihukum terkubur di dalam mobil. Akan tetapi di saat Amy mau menyelamatkannya, 3 petarung tanggung yang benar-benar kuat berhasil menghentikan Amy. Kemudian ketika Amy tersadar, Sam, Kaisar, dan Driller tengah merembukan kematian Casey dan Lia. Karena Casey mati, jelas peraturan tidak boleh pertandingan diikuti hanya 2 orang. Telah terjadi perbedaan pendapat. Awalnya Sam mau menghentikan pertandingan dan mereka dijadikan anggota keluarga. Sedangkan Kaisar mau pertandingan ini tetap berjalan. Akhirnya, keputusan terakhir diambil Driller. Secara relawan, ia mau menggantikan Casey untuk bertanding. Driller sengaja melakukan hal itu karena dia mulai sadar. Demi balas dendam untuk keluarga yang ditinggalkan, akhirnya Driller berpihak kepada Amy dan Emma. Suatu ketika, ujian akhir atau pertandingan ketiga mereka telah dimulai. Sebelum itu, Amy sempat meminta maaf kepada Emma dan menyemangati Emma untuk sama-sama bersemangat agar bisa terbebas. Tapi Emma hanya diam saja. Sepertinya dia lebih memilih menjadi istri Sam dan hidup selamanya di sana. A warrior who has encourage of champions. Yang diduga-duga akhirnya ketiga petarung hebat itu menjadi lawan mereka. Di tengah pertarungan, Amy kewalahan menghadapi salah satu petarung yang memiliki senjata api. Sedangkan di sisi lain telah terjadi pertarungan sengit antara Emma dan Driller. Dan pada akhirnya, Amy dan Emma berhasil mengalahkan semua petarung. Tapi, Driller tertusuk pipa besi dan harus tewas. I'm proud of you. Ketika penonton bersorak, ternyata pertarungan tidak benar-benar berakhir. Tidak puas, Kaisar menuntut kedua saudara ini saling bunuh. Dan yang terjadi, tidak bisa melawan kakaknya, Amy berlutut dan siap untuk dibunuh. Akan tetapi, tanpa diduga-duga itu adalah rencana mereka sesungguhnya. Namun di saat Amy merasa puas dan memperlihatkan kepala Kaisar ke penonton, hal itu membuat Emma sangat emosi. Dia membunuh semua penjaga dan menghajar Sam. Pada adegan terakhir, sungguh tanpa diduga, sekarang Emma menggantikan ayah Sam menjadi Kaisar baru. Dan di saat itu Emma memberi ceramah singkat untuk pertarungan yang akan segera dimulai. the dirt is dry. Ternyata Emma mengubah Sam dan polisi itu sebagai petarung selanjutnya. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita dari film Spare Parts. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!